Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi dengan saya, pastinya Titundo Mujahid. Kali ini saya ingin berbagi atau sharing pengalaman saya ketika mengerjakan tesis. Oke, semoga dari pengalaman yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kalian, pastinya pejuang skripsi atau pejuang tesis yang saya di sini akan menceritakan sesuai dengan pengalaman saya. Langkah-langkah bagaimana ketika memang kita ingin lulus tepat waktu. Kalau tesis S2 berarti kan 2 tahun, ketika skripsi itu 4 tahun. Oke. Pengalaman mengerjakan tesis pada intinya kita itu harus melihat kemampuan kita. Kita harus melihat kapasitas kita sampai di mana. Oke. Ketika kamu tahu kapasitas kamu tidak sehebat teman kamu, jangan dipaksakan untuk membuat suatu judul atau ide itu bagus sesuai dengan teman kamu. Karena apa? Karena memang teman kamu itu memiliki kapasitas yang lebih. Ketika kita tidak sehebat dia, ya jangan kita sok meniru-niru atau sok mengambil judul yang terlihat oke dan bagus tetapi kamu tidak bisa mengeksekusinya. Itu juga percuma. Itu hanya akan memakan waktu lama buat kamu, dan saya yakin kamu tidak akan selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, ketika memang kamu berharap tesis penelitian kamu itu selesai dalam 2 tahun, ya sesuai dengan kapasitas yang kamu punya. Buatlah judul atau topik memang sesuai dengan bidang dan minat kamu, dan memang kamu ahli di situ. Jangan coba-coba mengambil ide atau minat bidang penelitian yang di luar dengan kapasitas yang kamu punya. Ya, begitu juga hal yang saya lakukan dulu ketika kuliah S2 dan mengambil judul penelitian untuk tesis saya. Saya mengambil judul penelitian yaitu masih terkait dengan skripsi saya, yaitu saya membuat metode fuzzy untuk suatu proses prediksi. Dan di mana menambahkan sebuah parameter atau metode baru kombinasi dari fuzzy serta decision tree. Dan decision tree yang saya bahas juga itu yang jarang dibahas di kalangan Indonesia ataupun di kalangan internal kampus. Itu decision tree yang masih sangat jarang. Setelah itu saya kombinasikan dengan fuzzy Tsukamoto untuk menghasilkan suatu proses prediksi. Saya juga menggunakan 3 decision tree, tidak hanya satu. Mana decision tree itu yaitu ada J48, ada random tree, dan serta ada wrap tree. Mungkin J48 ini sudah sering, tetapi random tree dan wrap tree ini masih sangat jarang. Oke. Decision tree ketiga ini akan diproses menggunakan suatu metode yaitu fuzzy Tsukamoto. Nah, nanti dari ketiga metode decision tree ini mana sih yang terbaik ketika prosesnya itu dieksekusi dengan menggunakan fuzzy Tsukamoto. Nah, nanti hasilnya akan ketahuan tuh decision tree mana yang terbaik ketika dikombinasikan dengan menggunakan fuzzy Tsukamoto untuk suatu kasus prediksi produksi minyak kelapa sawit. Itu mungkin sedikit pengalaman saya ketika membuat suatu judul tesis dan ingin lulus tepat waktu. Intinya kita melihat kemampuan dan kapasitas kita. Jangan muluk-muluk ingin bagus dan terlihat oke tetapi kamu tidak bisa mengeksekusinya. Itu juga percuma. Oke, jadi lihatlah kemampuan kamu dan percayalah dengan kemampuan kamu. Tidak perlu kamu harus sempurna, tidak perlu kamu ingin jadi yang terbaik. Intinya selesaikan dulu tugas tesis kamu. Setelah itu kamu bebas mengeksplor apa yang ingin kamu pahami dan ingin kamu pelajari. Oke, semoga tayangan ini berguna. Terima kasih. Sukses selalu buat kalian pejuang skripsi dan tesis. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.